Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Jumat tanggal 12 November 2021. Selamat menikmati hari ini dalam nafas hidup yang baru, yang pasti semoga kita awali dengan penuh rasa syukur. Yang tadi saat bangun tidur pertama kali buka mata mungkin lupa untuk bersyukur. Sekarang mari kita berhenti sejenak, kita bersyukur atas anugerah kehidupan yang boleh kita rasakan di pagi hari ini, yang itu artinya adalah kesempatan bagi kita untuk menjalani hari ini dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini di hari Jumat tanggal 12 November 2021, kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lainnya ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, kalau misalnya kita ditanya apa sih peristiwa yang paling menakutkan di dalam hidup kita, yang paling kita khawatirkan terjadi pada diri kita, mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab yang paling menakutkan adalah peristiwa kematian. Pun juga kita akan takut dengan peristiwa yang menyebabkan kematian, seperti bencana, sakit, kecelakaan, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Atau di saat kita kecil, kita mungkin juga disuguhkan dengan sebuah cerita berhubungan dengan peristiwa kiamat, di mana ceritanya menjadi begitu luar biasa menakutkannya. Mungkin ada yang bercerita bahwa saat kiamat nanti bintang-bintang akan turun ke dunia, matahari akan meledak, kemudian bumi akan terpecah dan semua orang bisa masuk ke dalam lubangnya. Sebuah peristiwa yang amat menakutkan, dan memang itu menjadi sesuatu yang membuat kita ingat bahwa akan ada peristiwa akhir zaman di mana kita semua akan berhadapan dengan kematian. Dan kematian adalah hal yang begitu dekat dengan kita sebagai manusia. Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya, seperti apa kita akan mendapatkannya, dan bagaimana kita akan melewatinya, kita tidak tahu. Tetapi yang namanya kematian pasti akan datang juga. Hari ini Tuhan juga menyampaikan tentang gambaran sedikit tentang apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Sebuah peristiwa di mana banyak orang mungkin tidak menduga akan terjadi. Tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya. Tuhan sendiri saja tidak memberikannya secara gamblang. Yang pasti kita tahu, Ia tahu secara detail kapan, di mana, seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk selalu menjadikannya sebagai sebuah misteri.
Mengapa Tuhan lalu menjadikan itu tetap sebagai sebuah misteri? Mengapa Dia tidak mengatakannya secara gamblang? Pertama-tama, mungkin Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk menyiapkannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, supaya kita siap di saat waktu itu datang, entah itu waktu kematian kita atau bahkan waktu akhir dunia nanti datang. Kita sebagai manusia diajak untuk sadar supaya di saat waktunya datang kita siap menyambutnya dalam situasi kita layak dan pantas, dan dalam situasi kita punya banyak yang bisa kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan dan cerita indah untuk kita ceritakan kepada Tuhan di surga sana. Selamat menjalani hari ini di hari Jumat tanggal 12 November 2021. Semoga berkat Tuhan menyertai Anda sekalian. Sukacita dan kegembiraan selalu ada di dalam hati Anda. Dan semoga karena sukacita dan kegembiraan itu juga bisa menjadi dasar dan sumber sukacita bagi banyak orang. Selamat pagi, selamat menikmati kasih Tuhan, selamat bersyukur bagi yang hari ini merayakan peristiwa-peristiwa indah di dalam kehidupannya, ulang tahun atau mungkin hal-hal indah lainnya. Semoga itu juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan semangat pagi hari ini.